Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah. Assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana nih? Ya. Kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Guru. Alhamdulillah. Gimana perjalanan hari ini Guru? Lancar ya? Seperti biasa mengkondisikan sesuai dengan keadaan bagaimana baiknya. Iya. Baik. Sepi apa macet Guru hari ini? Karena memang situasi kondisi seperti ini, maka kemungkinan 70% situasi kondisi berbeda dengan sebelumnya. Jalanan agak lenggang kali Agak ya? lenggang. Masya Allah. Orang banyakan pada di pasar. Iya. Tapi masjid kosong. Katanya PSBB ya. Iya. Masya Allah. Tabarakallah. Pilihan ya Guru ya. Tapi Alhamdulillah Allah masih kasih sehat buat kita ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun Amin. ini. Amin. Secara pandangan Islam, puasa itu seperti apa Guru? Islam itu memiliki karakter khusus di dalam penetapan syariatnya. Ketika Allah menetapkan syariatnya kepada manusia yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, salah satu karakternya daripada syariat itu adalah at-taswiyatu fil hukmi. Semua manusia, siapapun tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Yang kaya, yang miskin sama, tua, muda sama, pejabat, rakyat sama. Semuanya tanpa terkecuali, bila mana syariat sudah menyeru, Allah sudah memerintahkan atau melarang sekalipun, tanpa terkecuali semua manusia sama di hadapan hukum agama termasuk puasa. Singkat kata, puasa mewajibkan kepada seluruh elemen manusia yang menyatakan bahwa ia beriman. Oh gitu. Singkat kata, siapapun orang yang beriman dengan sekadar apapun kadar imannya, kecil, besar, tipis, tebal, dia tetap wajib berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Wajib hukumnya bagi setiap wajib muslim hukumnya untuk bernunaikan ibadah puasa. Kalau secara di dalam dalil Quran atau hadis gimana itu Guru? Qurannya mungkin bila mana nanti kita sudah mulai melaksanakan puasa, hari pertama, kedua, ketiga, mungkin di media sosial, media elektronik maupun media televisi, mungkin banyak para ustadz, para mubalik menyampaikan ayat ini, Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memulai dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Amanu di sini maksudnya adalah siapa yang dimaksud dengan amanu orang beriman di sini? Orang yang dimaksud amanu orang yang beriman di sini adalah orang yang senantiasa berupaya, berusaha memantapkan, meningkatkan keimanannya, karena beriman tidak ada endingnya. Maksudnya tidak ada ending gimana? Saya sudah selesai beriman, saya sudah sempurna beriman. Tidak, karena iman terus berproses. Maka jadi doyan kos gitu istilah, bukan itu? Kurang lebih demikian. Karena kita manusia, maka sebesar apapun orang yang beriman, itulah amanu. Bila mana orang yang beriman, maka Allah seru, maka wajib puasa padanya. Betul. Sedangkan di dalam hadis sudah kita ketahui, bunyal Islam ala khamsin. Islam didirikan atas 5 pilar penting, diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu setiap orang pokoknya wajib untuk secara Al-Quran sudah jelas, hadis menyatakan dan menjelaskan, ditambah ijma ulama. Konsensus, sepakat para ulama, tidak ada yang berbeda pendapat bahwa puasa ini semua sepakat wajib puasa. Tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan bahwa puasa tidak wajib. Maka oleh karena konsensus, sepakat para ulama, maka jadilah ijma ulama. Itu artinya berarti ibadah puasa itu memang diwajibkan bagi setiap umat Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa terkecuali. Berarti pembahasan kita yang kemarin itu
bahwa sekarang mereka meminta ibadah puasa diganti dengan fidyah, itu salah total itu guru ya. Sangat keliru sekali. Sangat keliru sekali. Khawatir nanti akan muncul sebuah persepsi Islam sudah lemah. Islam sudah lemah, masya Allah. Karena Islam sudah lemah, mereka meminta tekanan ibadahnya dikurangi. Yang awalnya bersifat aplikatif, bersifat amaliyah, sekarang agama seakan-akan dinilai dengan harta, bisa dibayar dengan fidyah, bisa nanti dibayar. lama-lama bukan hanya puasa dibayar dengan fidyah, nanti sholat pun. Lebih parah lagi ironinya, na'udzubillah, nanti ibadah umroh haji Bisa dibayar juga. bukan dibayar, dipindahkan supaya lebih dekat, karena kesana kan ditutup. Masya Allah. Itu lebih ironi lagi. Na'udzubillah Na'udzubillah. Na'udzubillah. Segala sesuatu dihargai dengan harta, bisa sampai ke arah situ ya Pak. Maka di awal dikatakan permasalahan dunia ini simple, akan selesai dan tidak akan bertambah dan berkelanjutan, bertambah parah ataupun bertambah masalah. Satu, jika orang-orang bodoh bungkam tidak ikut bicara. Bungkam tidak ikut bicara. Selama orang bodoh, orang awam, tidak ada permasalahan, tidak ada sangkut pautnya, ia berbicara, ikut memberikan informasi, mengomentari, maka permasalahan tidak akan selesai. Baik. Maka terkadang pepatah berkata bahwa diam itu emas. Diam itu emas. Mungkin kurang lebih ke sana. Iya. Seperti hadis yang kemarin Ustaz bilang tuh apa? Man kana yu'minu billahi wal akhir ya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Masya Allah. Oleh karena itu kita harus jaga sikap kita harus jaga bicara kita jaga akhlak kita, semua diajarkan dalam Islam guru ya. Memang ilmu itu amat sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting. Terutama berkaitan dengan ibadah puasa itu sendiri. Betul. Apa saja sih yang harus kita persiapkan nih yang berkaitan dengan ilmu untuk menjalankan ibadah puasa agar ibadah puasa itu benar sesuai dengan syariat agama kita? Ilmu ini akan menghantarkan sebuah karya menjadi berkualitas. Baik. Boleh menjadi orang bekerja, boleh menjadi orang berkarya, tapi jikalau tingkatan ilmunya berbeda, maka kualitasnya akan berbeda. Betul begitu? Harganya akan berbeda. Iya. Coretannya anak TK, anak SD mungkin tidak akan berharga. Tapi bagaimana tanda tangan seorang pemimpin? Iya. Begitu berharganya. Padahal coretannya tidak jauh berbeda. Iya. Karena apa? Di balik coretan itu ada nilai ilmu. Benar. Demikian pula ibadah. Ibadah kita. Ibadah amaliyah harus berlandaskan ilmiah. Amaliyah harus berlandaskan ilmiah. Ilmiah pun akan melahirkan daripada amaliyah. Dalam hal ini berpuasa ada beberapa pilar penting di dalamnya, seperti halnya para ulama menyampaikan dari literatur-literatur karya-karyanya, terutama dalam kitab-kitab fikih, karena memang menjadi rujukan utama bagaimana kaifiyah, tata cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pilar utama ketika kita akan mempersiapkan berpuasa, keilmuan bagaimana kita berpuasa. Bagaimana kita berpuasa? Yang pertama, syarat wajib. Syarat wajib puasa. Syarat wajib ini adalah hal-hal perihal, kriteria-kriteria yang mewajibkan seseorang berpuasa. Yang mewajibkan seseorang berpuasa. Artinya bila mana kriteria-kriteria ini berada pada diri seseorang, maka dia wajib berpuasa. Jadi puasanya itu wajib karena ada syaratnya. Iya. Syaratnya wajib puasa pada seseorang karena dalam jiwanya itu ada hal-hal yang mewajibkan dia berpuasa. Singkat kata, bila mana poin-poin ini tidak ada, maka tidak wajib berpuasa. Mafhum mukhalafahnya demikian. Maka apa saja yang disampaikan oleh para ulama, seseorang itu akan menjadi wajib dan dia wajib melaksanakan puasa. Di antaranya yang pertama Islam. Yang kedua itu adalah taklif. Taklif itu dua turunannya, baligh dan berakal. Satu, orang Islam. Dua, terkategorikan ahli taklif. Ahli taklif itu dia adalah pribadi yang sudah mencapai baligh dan berakal. Berarti orang gila nggak boleh nih? Bukan tidak boleh, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Karena kita akan berbicara syarat wajib. Syarat wajib puasa. Baik.
Yang pertama Islam, yang kedua taklif. Taklif itu maksudnya orang yang sudah balik dan dia berakal. Dia berakal. Yang ketiga, dia dalam keadaan sehat. Sehat. Jasmani atau rohani, Guru? Sehat. Sehat secara fisik untuk secara melaksanakan fisik. puasa. Iya. Karena jika berbicara rohani, saya dalam keadaan maksiat, orang bermaksiat tidak boleh berpuasa. Iya. Berarti semua bermaksiat. Ya? Nanti kalau tidak ada manusia yang tidak kotor, nanti akan beralasan, saya mah berarti orang yang banyak rohaninya tidak sehat, maka tidak usah berpuasa. Karena maksud sehat di sini adalah bernuansa indrawi yang nampak oleh mata. Yang keempat adalah mampu istitoah. Mampu secara indrawi, mampu secara syar'i. Maksud mampu secara indrawi memang fisiknya kuat, fisiknya mampu. Nah, ada juga yang memang tidak mampu secara indrawi, tetapi secara agama dia mampu. Maksudnya gimana tuh, Guru? Secara agama dia mampu untuk melaksanakan puasa, malahan wajib kepada dia. Tetapi secara indrawinya dia tidak wajib karena tidak mampu untuk berpuasa. Contoh lansia. Oh, orang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia, orang yang sakitnya parah, kronis, komplikasi dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi itu secara syariat masih wajib. Masih wajib berpuasa. Masih wajib karena kan Islam taklif. Balik dia sudah berakal. dewasa, balik berakal. Dan dia pun dalam keadaan sehat. Lansia kan sehat. Tetapi secara fisiknya dia tidak akan mampu jika dipaksakan untuk berpuasa. Baik. Karena faktor usia itu. Karena faktor usia dalam pandangan syariat mungkin dia masih wajib, tetapi secara indrawi, secara fisiknya dia tidak bisa diwajibkan dan tidak bisa dipaksakan. Baik. Dan yang terakhir mukim. Tidak sedang bepergian. Bukan musafir. Bukan musafir. Maka kebalikan daripada mukim, musafir artinya selama manusia tidak kemana-mana, berada di tempatnya, di kampung halamannya, maka dia jatuh wajib puasa. Wajib untuk berpuasa. Kebalikannya, walaupun taklif, balik, berakal, mampu, sehat, mukim, tapi tidak Islam, tidak wajib. Tidak wajib juga puasa. Kebalikannya, Islam, taklif, mampu, sehat, tapi bepergian. Musafir tidak wajib juga dia puasa. Kebalikannya pula, Islam, taklif, mukim, sehat, tetapi secara syariat dia tidak wajib. Contoh wanita haid. Wanita haid. Sedang nifas. Sedang nifas. Sehat, sehat. Tetapi secara pandangan agama ada mane yang menghalangi, dia tidak boleh dan tidak wajib untuk berpuasa. Bahkan haram kali, Guru, ya? Bahkan haram. Haram puasanya, ya. Itulah mungkin beberapa kriteria. Bila mana kelima unsur-unsur ini berkumpul dalam pribadi seseorang, maka wajiblah puasa baginya. Isam dia, taklif dia, mampu dia, sehat ia, mukim tidak bepergianlah ia. 5 perkara ini berkumpul pada seseorang, maka wajib puasanya. Maka bila mana Anda adalah orang Islam, taklif, mampu, sehat dan tidak bepergian, maka wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Demikian kurang lebih berbicara syarat sah wajib puasa. Barusan tersinggung tuh syarat sah puasa. Berarti ada lagi ya, Guru, ya? Baik. Ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Siapa saja mungkin orang-orang yang akan dikategorikan bahwa sah puasanya. Baik. Iya. Kita harus bedakan apa itu sah, apa itu wajib. Bila mana wajib, kita ulangi kembali. Syarat wajib itu artinya kriteria jikalau semuanya berkumpul pada pribadi seorang, maka puasa wajib padanya. Nah, syarat sah sama. Adalah hal-hal bila mana kriteria ini ada padanya, maka ibadah puasa yang ia lakukan sah secara standar ilmu fikih. Baik. Bukan diterima berarti, Guru, ya? Kaitan dengan diterima beda lagi, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita sah dulu berarti. Iya, ada syarat diterima, ada syarat sah. Kalau syarat sah ini berkaitan dengan bagaimana
ilmu fikih, standar para ulama menetapkan hal-hal inilah yang dimana seseorang beribadah maka terkategorikan sah. Standar ilmu fikih. Baik. Secara lahiriah. Ya. Apa aja itu guru itu? Yang pertama, dikatakan puasa sah bila mana si pelakunya itu adalah Islam. Sama Islam juga ya ternyata. Itu modal utama. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman, Islam, orang muslim. Yang kedua, ia adalah akil, orang yang berakal. Orang berakal. Orang yang berakal. Tadi di syarat wajib juga ada berakal juga ya. Taklif. Oh, taklifnya. Taklif itu dua, dia balik dan berakal. Kalau ini berakal saja. Berakal saja. Kenapa taklif tidak ada? Nanti ada bagian bahasannya. Baik. Yang pertama kita ulangi bahwa syarat sah puasa, satu Islam, dua berakal, yang ketiga keadaan suci dari hadas besar, yaitu dia tidak haid dan tidak nifas. Baik. Junub nggak termasuk guru ya? Junub bila mana dalam kondisi tertentu. Iya. Yang keempat adalah orang yang melaksanakan puasa alimun mengetahui biqaunil yaumi qabilan lisaum, bahwa orang yang berpuasa paham tahu bahwa ketika hari dia berpuasa itu boleh dan berpuasa. Sah untuk berpuasa. Maksudnya gimana itu guru? Umpamanya hari-hari yang dilarang gitu maksudnya. Berarti bila mana orang tidak paham kapan wajib awalnya puasa, kapan berakhirnya, kapan mulainya, dia sudah paham, maka puasanya sah. Tapi jika dia tidak paham, umpamanya orang belum mulai Ramadan, dia sudah mulai duluan, maka itu tidak sah, walaupun istilahnya kalau istilahnya terlalu rajin. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa walaupun dia puasa atas nama Ramadan tapi tidak sah karena tidak itu sah. Tidak dikatakan puasa Ramadan. Itu maaf guru, sedikit saja itu disinggung bahwasanya orang yang sebelum masuk Ramadan dia sudah berpuasa. Tapi terkait dengan niat, apabila dia niatnya yang tidak sah itu apabila dia niatnya puasa Ramadan, apa niatnya puasa yang lain gitu. Nah, sedikit saja disinggung. Ini berkaitan dengan syarat sah puasa Ramadan. Oh gitu. Syarat sah puasa Ramadan dalam hal ini. Karena niat di dalam Ramadan berbeda dengan niat yang lain. Harus ada ta'yin. Nawaitu sauma godin lillahi. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadan. Disebutkan takyinnya adalah Ramadan. Maka orang yang berpuasa Ramadan dia paham bahwa bila mana esok hari katakanlah dia puasa, maka itu sah, termasuk kategorikan puasa Ramadan. Baik. Umpamanya dia kurang paham atau bingung, tanggal 31 Ramadan dia masih puasa. Padahal tidak ada ceritanya Ramadan 31. Maka walaupun dia niatnya Ramadan maka tidak sah. Betul. Iya. Berarti ada beberapa syarat tuh guru ya. Satu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari hadas besar, haid dan nifas. Yang ketiga mengetahui bahwa hari di mana dia berpuasa itu sah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Mengetahui awal dan akhir Ramadan kurang lebih demikian. Berarti ada 4 kategori ya. Iya. Kalau syarat wajib puasa ada 6, kalau syarat sah puasa itu ada 4. Kalau rukunnya gimana tuh guru? Kalau rukun sangat simpel sekali. Rukun itu 2 saja. Rukun 2. Mungkin ada beberapa ulama yang menurunkan ada beberapa kriteria. Secara global rukun daripada puasa 2. Satu niat, 2 menjauhi hal-hal yang membatalkan daripada puasa itu sendiri. Jadi 2 saja. Baik itu dengan masuknya sesuatu dengan sesuatu hal ataupun lain sebagainya. Apapun yang membatalkan dengan puasa maka terkategorikan bisa membatalkan puasa. Bisa membatalkan puasa. Berarti sebagai seorang muslim kurang lebih sekitar 3 poin utama. 3 poin utama, ada 13 hal ya guru ya. 12 hal. Syarat wajibnya 6, syarat sahnya 4, rukunnya 2. Iya. Begitulah sahabat Hamdalah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari guru kita
Al-Mukarram Ustaz Ubaidillah SPDI, bagaimana beliau telah menjelaskan syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan juga rukun puasa. Sebagai seorang muslim, disinilah kita dapat mengetahui bahwa betapa amat sangat besar pentingnya kita untuk tetap menuntut ilmu, untuk menjaga keabsahan ibadah kita, yang mudah-mudahan segala bentuk ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.